Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 SMA 22 Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku atau dongeng yang berjudul Putri Dambaan Hati. Baiklah, yang akan saya pertama jelaskan mengenai sedikit sinopsis tentang dongeng ini. Sinopsisnya yaitu seorang putra mahkota yang mencari gadis pujaan hatinya yang berciri putih seperti rikota dan merah seperti darah. Akan tetapi ketika ia telah menemukan gadis pujaan hatinya, ada pula gadis yang iri akan hal tersebut. Gadis itu bernama Saracina. Saracina pun melukai gadis pujaan hati dari putra mahkota hingga ia berubah menjadi buah delima. Akan tetapi kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan. Seluruh tipu muslihat dari Saracina ini terungkap dan akhirnya putra mahkota dengan gadis putih seperti rikota itu dapat bersatu dan hidup bahagia selamanya. Baiklah, saya akan meresensi dari data informasi yang telah saya baca, yaitu judul bukunya yaitu Putri Dambaan Hati. Nama pengarangnya Yudhistira. Penerbitnya Bintang Indonesia Jakarta. Tahun terbitnya yaitu tahun 2005. Tebal buku sebanyak 160 lembar dan harga buku sebesar 25.000. Poin-poin penting dalam buku ini yang terdapat pada halaman 13. Poinnya adalah ungkapan kata-kata dari putra mahkota. Ia berkata, "Aku tak mau menghukummu. Biarlah kau menderita sendiri akibat perbuatan jahatmu." Dan juga putra mahkota ingin mencari permaisurinya yang putih seperti rikota dan merah seperti darah. Isi resensi dari buku yang telah saya baca ini yaitu informasi umumnya. Seorang anak dari raja yang bernama putra mahkota yang sedang mencari gadis dambaan hatinya. Judul dari yang telah saya baca yaitu Putra Mahkota dan Gadis Permaisurinya. Baiklah, ada pula manfaat dari membaca dongeng ini, yaitu 1. Dapat menambah wawasan kita. Kedua, yaitu tentunya dapat mengurangi beban pikiran kita. Lalu ketiga, dapat menghilangkan rasa bosan atau jenuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari dongeng ini. Kekurangannya yaitu buku ini tidak dianjurkan dibaca oleh kalangan dewasa karena mengandung unsur kekanak-kanakan. 2. Banyak menggunakan kata yang baku sehingga sulit untuk dipahami bagi anak-anak. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dari dongeng ini. Kelebihannya yaitu buku ini mempunyai sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara terstruktur. Lalu kedua, penulis buku ini mampu menampilkan ide-ide yang baik karena bukunya lebih banyak menonjolkan aspek kearifan lokal. Baiklah, saya akan meresensi dari segi aspek kelengkapan. Aspek kelengkapannya itu lumayan lengkap dan sistematika resensinya tersusun rapi mulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Dan isi bukunya pun sangat lengkap. Baiklah, setelah saya menjelaskan dari awal hingga akhir, saya akan memasuki sisi kesimpulan. Yaitu kesimpulannya, buku ini dibuat oleh pengarangnya dengan sangat detail dan tertata rapi. Namun terdapat sedikit kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dari buku ini dapat menutupi kekurangan dari buku ini. Dan satu lagi, ceritanya pun sangat menarik. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.